sampai di Gedung Joang. Ada apa sih di dalamnya? Yuk kita cari tahu. Pada masa pendudukan Jepang, Hotel Scotcher di Jalan Menteng 31 dikuasai oleh Sendenbu atau Barisan Propaganda Jepang. Pada bulan Juli pada tahun 1942, Gedung Menteng 31 atau Gedung Joang diserahkan kepada para pemuda Indonesia dan atas kerja keras para pemuda seperti Adam Malik, Sukarni, Khairul Saleh, dan H.M. Hanafi, Gedung Menteng 31 dijadikan asrama Angkatan Baru Indonesia, tempat merancang berbagai macam aksi dari komite, yaitu mendesak agar dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, PETA, dan HEITO dijadikan Tentara Rakyat Indonesia atau TRI. Nah, pembentukan beberapa organisasi pemuda seperti Barisan Pemuda, Barisan Buruh, Barisan Tani, Barisan Pemuda ini kemudian menjelma menjadi Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Komite ini juga memprakarsai terjadi peristiwa rapat raksasa Ikada, bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan lepas dari pengaruh penjajah. Akibat melaporkan rakyat raksasa tersebut, jumlah pemuda Menteng 31 seperti A.M. Hanafi, Darwis, D.N. Ayudit, Hanaf, Roni, Sidik, Ketarpati, M.H. Lukman, Muhyiddin, Nasution, dan Adam Malik ditangkap oleh tentara Jepang. Dan ini para tokoh-tokoh pemuda yang berhasil mendapatkan Menteng 31 atau Gedung Joang. Jadi Belanda menyerahkan tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 28 Februari 1942, tentara ke-16 di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitashi Imamura mendarat di 3 tempat di Jawa, Banten. Ini adalah kelompok-kelompok pejuang pada masa kolonial Jepang. Ini adalah samurai atau gonto. Perlengkapan militer standar dibentuk oleh keluaran AD sebagai si gonto dan angkatan laut sebagai kei gonto. Ini adalah seragam tentara PETA. Dibentuk pada 3 Oktober 1943. PETA banyak dianggap sebagai salah satu cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Di sini ada kain bagor. Kain yang dipergunakan oleh masyarakat kelas menengah di bawah pada masa kolonial Jepang. Di sini ada mata uang diterbitkan oleh pemerintah kolonial Jepang senilai Rp10. Ini adalah pembentukan Tentara Bela Tanah Air atau PETA, merupakan pasukan yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang tanggal 3 Oktober 1945 berdasarkan Osamu Shireno nomor 44. Nah, kita masuk ke ruangan seputar proklamasi. Di sini ada peristiwa Rengas Dengklok pada subuh 16 Agustus 1945. Bung Karno, Bung Hatta, Ibu Fatmawati, dan Guntur diamankan oleh pemuda yang didukung pasukan PETA dipimpin Seidako Singgih menuju Rengas Dengklok. Tujuannya untuk mendekas Tritunggal penyelenggara proklamasi, sekarang juga sekaligus mencegah penangkapan mereka oleh pihak Jepang.
Jadi aku ada di Museum Proklamasi, yang dimana rumah ini menjadi pengetikan juga perumusan naskah proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Di sini ada buku digital dari bangunannya, sejarah, kejadian, denahnya, lalu ada sejarahnya, peperangan, agresinya, ada BPUPKI dan juga PPKI. Di sini ada perumusannya di tempat-tempat yang menjadi perumusan naskah proklamasi, dari perumusan, pengetikan, pengesahan, dan naskah proklamasinya. Di sini ada tokoh-tokohnya, terus ada komik digitalnya, jadi kita bisa baca. Ini adalah tempat di mana Soekarno menulis sebuah teks proklamasi. Laksamana Muda Tadashi Maeda lahir di Kagoshima, Jepang tahun 1898. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, beliau menjabat sebagai Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang. Pada tanggal 16 sampai 17 Agustus 1945, beliau mengizinkan Bung Karno dan tokoh-tokoh penggerak Indonesia untuk mempergunakan rumah dinasnya di Jalan Imam Bonjol 1 ini sebagai tempat rapat perumusan naskah proklamasi. Ke Jogja. Lalu sini ada bangsa dan berjaya yang mengutangnya Jadi salah satu milih di Museum Proklamasi itu di sini juga ada soundtracknya, yaitu pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran diawali dengan berontaknya tentara Jepang yang bertugas membangun pabrik senjata di Cepiring. Pertemuan antara pemberontakan Jepang melawan pemuda mencapai puncak ketika ditemukannya jenazah Dr. Karyadi yang dibunuh oleh tentara Jepang. Ada tas dari Suwiryo. Pada tanggal 6 sampai dan 9 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki dari ketinggian hampir 10.000 meter. Pengeboman tersebut melumpuhkan Jepang. Karena itu, pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Bagaimana bom itu bisa terjadi? Video jalan-jalan kita ke museum. Bye.